Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu kembali secara live Zoom di kelas pangan halaman ala permakultur. Sekarang kita sudah masuk ke materi ketiga, sudah setengah perjalanan, setengah materi dari kurikulum gitu ya. Nanti kita masih punya sisa 3 materi lagi. Dan hari ini akan dibahas terkait air gitu. Jadi elemen yang penting juga, tidak kalah penting juga dari tanah. Materi sebelumnya kita udah bahas tanah, tapi tanah pun sebagus-bagusnya tanah, segembur-gemburnya tanah, sesehat-sehatnya tanah, kalau nggak ada air pun dia tidak akan bertahan gitu ya, tidak akan subur, tidak akan lestari istilahnya seperti itu. Jadi sekarang kita akan bahas elemen tentang air. Kayak gitu. Nanti teman-teman seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa raise hand di akhir atau kalau mau langsung ditanya di kolom komentar juga boleh. Nanti kita akan bacakan saat sudah sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin itu teman-teman pengantar dari materi kali ini. Kita langsung aja masuk ke materi yang akan disampaikan seperti biasa oleh Kang Afif. Mangga Kang Afif, sambil aku share dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aca. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di kelas pangan halaman ala permakultur ya, di materi yang ketiga ya. Dan di malam hari ini kita akan akan lanjut ya ke materi yang juga cukup penting ya. Termasuk materi yang penting juga dalam pangan halaman ala permakultur yaitu terkait dengan air ya. Jadi ini yang biasanya memang eh, kurang menjadi perhatian juga misalnya terkait dengan air di halaman rumah kita ya ketika bercocok tanam ya. Eh, jadi di sini judulnya menyimpan berkah air di halaman ya. Jadi bagaimana kita bisa merespon dari salah satunya air ya. Karena air ini juga salah satu elemen penting yang dibutuhkan ya untuk terutama kaitannya dalam kita menghidupkan pangan halaman kita gitu ya. Mungkin kita langsung saja kita berangkat ke slide selanjutnya yaitu mengapa kita harus melakukan regenerasi air ya. Saya akan berangkat dari permasalahan ya seperti biasa. Jadi ini ada sebuah prediksi ya atau proyeksi di mana akan terjadi water stress ya di tahun 2050 gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya em, permasalahan yang berkaitan dengan air ya, entah itu kita bisa melihat saat ini gitu ya bagaimana climate change ya dan sebagainya mengubah istilahnya sebetulnya tidak mengubah air itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang polanya seperti itu, tapi respon manusia dan respon manusia yang berubah gitu yang akhirnya menyebabkan eh, salah satunya menjadi permasalahan yang ada gitu ya. Entah itu misalnya ketika musim kemarau, contohnya di Indonesia malah menjadi kekeringan ya. Sebaliknya ketika musim hujan, ketika banyak air malah jadi banjir gitu ya. Nah, ini yang eh, kita perlu merespon itu gitu ya. Minimal dari halaman rumah kita kita bisa eh, kita bisa merespon itu. Nah, ini ada beberapa permasalahan ya terkait dengan air ya ataupun eh, istilahnya uh, sesuatu yang menjadi concern ya terkait dengan air ya. Salah satunya adalah em, jadi kita kita sudah mengalami kelangkaan air ya. 4 dari setiap 10 orang gitu ya mempengaruhi 4 dari setiap 10 orang ya dengan istilahnya kelangkaan air ini. Lalu 4,5 triliun manusia ya ini tidak punya 4,5 juta manusia, mohon maaf, 4,5 miliar manusia tidak memiliki akses sanitasi yang
bagus gitu ya. Nah, dan juga 2,1 miliar manusia ini eh, tidak memiliki akses terhadap air minum ya yang cukup gitu yang baik, dan 90% permasalahan yang diakibatkan oleh atau bencana itu salah satunya diakibatkan terkait dengan air ya. Tadi saya katakan misalnya seperti banjir dan sebagainya. Dan 340.000 anak-anak ya di bawah 5 tahun ini meninggal setiap tahun ya karena eh, yang disebabkan oleh penyakit akibat sanitasi yang kurang baik ya, misalnya diare ya dan sebagainya. Lalu 80% limbah air itu kembali ke ekosistem ya. Kita bisa bayangkan saat ini misalnya limbah air apalagi dari pabrik ya yang mana mengandung bahan-bahan kimia dan sebagainya gitu ya. Kita seringkali melihat banyak sekali bagaimana istilahnya pabrik-pabrik dan sebagainya yang mengeluarkan air limbah itu langsung ke sungai dan sebagainya gitu ya. Selain itu juga air dari biasanya dari rumah kita bahkan gitu ya, dari perumahan dan sebagainya yang air-air itu langsung menuju ke ke selokan dan sebagainya ya. Lalu 2/3 dari apa area bantaran sungai gitu ya atau perbatasan sungai ini tidak punya manajemen yang atau framework yang baik gitu ya. Jadi bantaran sungai yang tidak terawat dan sebagainya. Lalu juga pertanian juga apa namanya meng, membutuhkan atau mengabstraksi gitu ya 70% dari kebutuhan air secara global ya. Kita tahu bahwasanya pertanian dengan cara yang kemarin ya industri dan sebagainya membutuhkan air yang sangat 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 banyak gitu ya. Lalu 75% dari industri air apa namanya? Jadi ya 75% industri itu juga istilahnya berkaitan dengan eksploitasi air gitu ya, abstraksi air gitu ya. Jadi misalnya pembangkit listrik dan sebagainya ya. Nah, ini juga ada sebuah gambaran saja studi kasus gitu ya, bagaimana air yang tak tertampung, air yang tidak meresap ke dalam tanah gitu ya di Jakarta misalnya contohnya yang sering terjadi banjir gitu ya, curah hujan yang ibaratnya di Jakarta curah hujan yang 150 mililiter di Jakarta sudah dapat menyebabkan banjir gitu ya, ini berdasarkan data gitu ya. Nah, dan Jakarta hanya mampu menampung air dengan curah hujan di bawah 100 mililiter gitu ya. Akibat apa? Salah satunya adalah ada perubahan tata guna lahan atau perubahan tutupan lahan atau landscape ya, yang mana yang dulunya ada area resapan gitu ya, areanya berupa tanah yang mana air itu bisa meresap ke dalam tanah, sekarang dirubah menjadi konkrit ya kebanyakan, yang akhirnya banyak pemukiman juga dan mengubah landscape yang begitu yang seharusnya air itu meresap ke dalam tanah gitu, tapi sekarang dirubah tanah itu menjadi konkrit yang akhirnya air itu menjadi tidak masuk ke dalam tanah gitu ya. Dan bahkan ketika hujan yang curah hujan yang ibaratnya tidak terlalu besar pun gitu bisa mengakibatkan banjir ya. Nah, nah, kita kembali merenungkan bahwasanya air ini diturunkan dari langit. Jadi ini sebuah siklus hidrologi gitu di mana sebenarnya air yang terdapat di bumi itu juga diturunkan dari langit ya. Dan air ini juga sebagai sumber kehidupan yang mana dari air ini tumbuhkan ya pohon-pohon, biji-bijian gitu ya dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan desain dalam menyimpan berkah air di halaman ya. Ada beberapa contoh-contoh di mana ataupun prinsip ya, prinsip dalam strategi air. Yang pertama adalah melakukan menangkap air itu gitu ya. Jadi bagaimana kita merespon air di halaman rumah kita gitu ya, bagaimana kita menangkapnya, lalu kita selanjutnya adalah menyimpannya, lalu kita memelankannya, menyebarkannya dan mengkonservasinya. Nah, ini eh, prinsip-prinsip yang kita bisa terapkan gitu dalam merespon sumber daya salah satunya adalah air ya.
Nah, ini contoh bagaimana di rumah gitu ya kita bisa jika istilahnya kita mengubah landscape kita gitu ya, mengubah landscape kita menjadi misalnya yang asalnya tanah yang untuk diresapkan, tapi kita rubah menjadi konkrit yang asalnya gitu ya, asalnya air itu gitu ya pada dasarnya pada awalnya gitu, awal mulanya air itu memang untuk meresap ke dalam tanah terus kita rubah akhirnya kan berarti ada pengurangan kapasitas apa tanah untuk menampung air ya. Berarti kita perlu bertanggung jawab sini ya, merespon gitu ya. Minimal kita bisa merespon itu gitu ya. Misalnya kita bisa menampung air hujan gitu ya atau minimal kita apa namanya membuat alternatif untuk diresapkan gitu ya air hujan itu. Jadi jangan apa namanya lebih baik gitu ya. Lebih baik kita bisa merespon itu gitu ya karena kebanyakan dari kita saat ini ketika membangun rumah ataupun istilahnya kita merespon tanah itu kita tidak mempedulikan bagaimana pola air gitu yang ada di halaman rumah kita atau di sekitar kita gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menyimpan air gitu di rumah kita gitu ya. Dan ini juga bagaimana kita bisa menampung air hujan ya. Air hujan ini apalagi ketika kita misalnya berkebun gitu ya, ini sangat bermanfaat gitu ya. Setidaknya kita bisa tidak banyak mengambil air tanah tapi kita juga bisa memanfaatkan air hujan gitu ya. Air hujan untuk menyiram tanaman gitu untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi ini contoh gambar di rumah kami menampung air hujan, lalu air hujan itu ketika air hujan 10 menit pertama ini ada first flush ini airnya ini menuju ke dalam tanah gitu ya. Akhirnya di istilahnya tidak langsung menuju ke toren gitu ya atau ke tempat penyimpanan air tapi juga meresap maksudnya air 10 menit air pertama itu dikeluarkan gitu ya sehingga ini terintegrasi dengan kebun gitu ya dengan istilahnya dengan tanaman-tanaman yang nanti air ini juga meresap ke tanah ya lalu selalu setelah 10 menit pertama akhirnya air itu akan menuju ke toren ya atau menuju ke penampungan air. Nah, ini contoh sistem first flush gitu ya ketika kita menampung air ya intinya bagaimana ketika 10 menit pertama air ini tidak langsung masuk ke dalam penampungan air atau toren misalnya atau tangki dan sebagainya tapi air itu dikeluarkan dulu atau air itu tersimpan dulu karena biasanya apalagi kalau yang di kota misalnya air 10 menit pertama itu air itu biasanya mengandung asam ya eh, ataupun istilahnya karena masih mengandung polusi dan sebagainya gitu ya. Lalu selanjutnya dalam prinsip tangkap eh, dalam prinsip-prinsip air salah satunya adalah menangkap ya menangkap ini contohnya kita bisa membuat swell-swell ini sebetulnya seperti parit ya jadi parit-parit ini biasanya ini bisa bermanfaat untuk kebun yang berada di area yang misalnya ataupun halamannya yang cukup luas kita bisa membuat parit gitu. Fungsinya apa? Untuk meresapkan air gitu ya. Apalagi di area yang miring dengan kemiringan di tanah yang miring ini bermanfaat untuk nanti meresapkan air yang akhirnya nanti air itu akan recharge ya ke dalam tanah. Jadi akan membentuk kantung-kantung air yang nantinya akan mengisi air tanah ya gitu. Nah, ini contoh juga kalau dalam kemiringan kita bisa membuat teras-teras gitu ya untuk merespon air agar air itu tidak mencuci tanah itu gitu ya. Ketika lahan yang miring dibiarkan miring misalnya, maka ketika hujan turun maka akan membawa bahan-bahan organik, akan membawa lapisan atas tanah topsoil ya. Kita kemarin berbicara tentang topsoil dan akhirnya tanah itu malah tidak subur kan. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat teras-teras ya di halaman rumah kita ataupun apabila memungkinkan ya lahannya dalam kemiringan lalu juga memang cukup untuk membuat teras-teras. Nah, ini contoh juga ya kita bisa merespon bagaimana run off ya dari roof dari genteng rumah kita gitu ya, dari talang-talang kita ini bisa juga kita membuat eh, rain apa rainwater harvesting basin ya. Intinya adalah membuat area resapan air ya
seperti itu dengan mengintegrasikan beberapa ya istilahnya mengintegrasikan eh, tanaman-tanaman ya untuk nanti memfilter air lalu meresapkan air lalu membantu istilahnya dalam merestorasi ekosistem. Nah, ini contoh saja pemetaan air di tempat kami ya. Lalu kita juga bisa membuat sumur resapan ya. Ini jika memungkinkan juga ya intinya bagaimana kita ketika kita mengubah tadi landscape yang tadinya tanah mengubah menjadi konkrit kita bisa merespon itu gitu ya karena biasanya kan terbayang ya semua saat ini misalnya di sebuah perumahan gitu ya dalam mungkin kita berpikir bahwasanya biasanya airnya itu kan dari genteng dialirkan ke selokan akhirnya keluar ke selokan perumahan misalnya ya atau ya menuju ke selokan gitu ya bisa dibayangkan gitu ya, ketika semua orang mengubah landscape itu menjadi konkret air yang harus teresapkan akhirnya airnya sama-sama dikeluarkan ke selokan lalu mungkin kita hanya berpikir itu hanya kita saja satu rumah tapi kalau misalnya ribuan rumah seperti itu kan akhirnya wajar ketika terjadi banjir akhirnya gitu ya karena tidak ada resapan ya gitu. Nah, ini juga mungkin ini umum untuk teman-teman semua ya. Jadi misalnya ini kita bisa membuat resapan biopori ya. Jadi ini bisa membuat menggunakan pipa lalu diberi tutup ya. Pipa yang dilubangi nanti untuk membuang sampah-sampah organik di sini juga. Selain itu juga ya biopori ini berfungsi sebagai resapan. Lalu kita juga bisa membuat dry riverbed ya jika ingin lebih istilahnya lebih apa lebih indah gitu ya kita bisa aliran air hujan itu kita bisa alirkan ke dry riverbed jadi dry riverbed ini seperti creek ya kalau di hutan gitu ya atau apa creek itu seperti sungai musiman ya sungai musiman jadi kalau di hutan itu kan kalau misalnya naik gunung kita melihat ada banyak sekali istilahnya di lembah itu jalur-jalur air yang sebetulnya misalnya tidak terisi air, tapi ketika hujan sebenarnya itu akan mengalirkan air, akan memindahkan air. Nah, ini prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi dry riverbed ini nanti akan meresapkan air ke dalam tanah juga sama dan akan menyebarkan air ya dan memelankan ya. Jadi ini bisa menggunakan kain geotekstil ya ataupun ijuk lalu nanti setelah itu ditutup oleh batu ya. Dan yang pertama kita membuat seperti parit ya, ceruk seperti parit. Nanti ini bisa dialirkan gitu ya. Terus bisa juga terintegrasi misalnya dengan kolam dan sebagainya. Jadi air hujan itu akan mengalir dan akan dan di sini akan terjadi akan ada microclimate di mana batu ini juga menjaga kelembaban tanah karena tertutup tanahnya. Lalu selain itu juga eh, batu ini juga menyeimbangkan suhu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga kurang lebih sama ini juga seperti apa seperti dari riverbed ini eh, hanya saja kalau ini diberi pipa ya di dalamnya gitu ya. Ada jalur pipa gitu. Jadi air itu bisa pipa yang diberi lubang ya. Nah, selanjutnya adalah konservasi ya. Konservasi ini kita akan mengenal bagaimana grey water ya dan juga bagaimana apa namanya kita lebih ke grey water ya. Kalau black water itu nanti perlu bahasan lagi tersendiri. Dan grey water ini adalah air yang berasal dari sink ya, sink dapur kita berasal dari wastafel ya, berasal dari kamar mandi ya, air kamar mandi selain toilet ya. Biasanya kan itu kita menggunakan eh, sabun ya dan sabun itu kan diantaranya mengandung beberapa logam berat juga ya sehingga sebelum sebaiknya sebelum ke tanah itu ataupun sebelum ke lingkungan kita perlu memfilter terlebih dahulu agar kita tidak mencemari lingkungan. Ya, ada beberapa sistem diantaranya yang seperti ini kita memanfaatkan tanaman sebagai
penyerap logam-logam berat. Ada beberapa tanaman yang bermanfaat untuk menyerap logam-logam berat ya. Jadi misalnya air dari sink dapur, dari air dari kamar mandi, sebenarnya kita dibandingkan kita membuangnya langsung, kita bisa manfaatkan kembali dan apabila kita berkebun ataupun di halaman rumah, kita bisa integrasikan untuk menyiram tanaman ya. Karena apalagi misalnya air dari sink dapur sebetulnya itu mengandung banyak sekali unsur hara, nutrisi dan sebagainya. Tapi sayangnya biasanya kan ada sabunnya. Nah, sabunnya ini mengandung logam berat dan tanaman ini berfungsi sebagai penyerap apa, unsur hara. Bukan penyerap unsur hara, penyerap logam berat ya. Jadi ini bisa dibuat beberapa bak ya seperti ini misalnya. Nah, ini contoh di tempat kami, ya di tempat kami membuat beberapa bak. Jadi ada penyaringan yang kotak ini adalah penyaring fisik ya. Sebenarnya penyaring sederhana ya, berupa arang, kerikil, pecahan tanah liat ya atau pecahan genteng. Lalu juga ada pasir ya. Dan di bawah ini ada batu ya, batu kerikil atau batu split yang ditanami oleh tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman. Pada umumnya tanaman-tanaman air memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat ya, untuk menyerap logam berat itu. Nah, jadi di ada beberapa bak nanti air ini akan diserap logam beratnya lalu nanti menuju ke bak selanjutnya dan dari bak selanjutnya kita bisa alirkan ke kebun misalnya atau kita bisa alirkan ke kolam ya. Seperti itu. Ataupun kita bisa membuat kolam indikator ya. Di situ kita isi ikan. Jika ikannya masih hidup berarti itu penyaringannya berhasil ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh-contoh tanaman penyedot racun ya. Di antaranya ada eceng gondok, lalu ada alang-alang ya, ada juncus SPP, ada skirpus, ada sonoleptus, ada phragmites. Nah, nanti ini bisa dicari tahu ya. Yang sebetulnya tanaman-tanaman air itu punya kemampuan sebenarnya untuk menyerap logam-logam berat ya, seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan gitu ya untuk melakukan bioremediasi air. Nah, kita juga jika lahannya memungkinkan gitu, jika halamannya memungkinkan juga kita bisa membuat gray water gitu ya, integrated gray water banana circle ya. Jadi ini terintegrasi dengan lingkaran pisang ya. Jadi kita membuat semacam lubang di tengah, lalu pinggirnya diberi pisang ya. Nanti tengahnya ini diberikan bahan-bahan coklat gitu ya, ataupun daun-daun kering dan sebagainya, sehingga misalnya ini terintegrasi dengan sink ya, dengan wastafel ya. Jadi airnya itu akan nantinya akan masuk ke dalam lingkaran banana circle ini dan pisang ini kan membutuhkan istilahnya pisang ini punya karena perakarannya istilahnya mengandung banyak air juga, lalu perakarannya di situ banyak mikroba nanti akan mengurai ya. Nanti akan terjadi penguraian ya. Jadi air-air yang tadi dia dari sink ini akan diurai ya gitu. Nah, lalu selanjutnya ketika di halaman rumah kita bisa juga menerapkan istilahnya ketika kita akan membuat konsep pangan halaman di rumah kita, kita juga bisa membuat sistem irigasi. Ya, nah ini contoh saja gitu ya, jalur-jalur irigasi ya, ini contoh-contoh saja. Nah, selain itu juga kita bisa membuat wicking bed ya. Ini adalah salah satu pendekatan ya. Wicking bed ini salah satu pendekatan di mana ketika kita akan ataupun ingin membuat bedengan yang yang minim ya, minim penyiraman ya ataupun minim perawatan lah istilahnya ya. Jadi kita cukup membuat dalam kontainer gitu ya. Kita ini seperti ada pipa ya yang dengan huruf L lalu bagian bawahnya ini diberi lubang lalu nanti diisi batu ya, kurang lebih diisi batu lalu di sini ada overflow-nya ya. Kita bisa melihat di gambar ya ada overflow-nya sebelah kanan lalu
setelah diisi batu, ini ditutup oleh kain. Setelah ditutup oleh kain, ini diisi oleh media tanam, ya. Nah, ini menjadi area tanam sehingga batu ini punya kemampuan atau daya permeabilitas yang baik sehingga air ini akan naik ke atas. Jadi eh, berbeda dengan kita menyiram langsung ke bedeng, tapi air ini akan menjaga kelembaban dari media tanam kita. Ya. Nah, biasanya kita cukup pengalaman kami cukup menyiram itu cukup 2 minggu sekali ya. Jadi sangat hemat air dan juga kita tidak perlu nyiram setiap hari ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau di dalam kontainer yang kecil, misalnya ukuran eh, 40 kali ataupun 60 kali 20 atau 60 kali 30 dan sebagainya. Ini jadi diisi pipa seperti ini ya. Lalu diisi batu, dilubangi pipanya, lalu diisi batu, lalu ditutup kain, lalu paling atasnya adalah media tanam ya. Ini nanti bisa ditanami di atasnya langsung ditanami. Nah, ini contoh yang kami punya di tempat kami. Ini ada bekas tangki LBC ya. Kita manfaatkan, kita potong atasnya. Ya, ini tangki bekas sebetulnya kita coba cat lagi, kita coba perbaiki lagi. Dan ini ada pipa ya sebelah kanan, pipa yang naik ke atas ini adalah yang di bawah ya. Ini adalah overflow. Jadi air ini tidak akan menggenang. Air ini akan keluar. Jadi tidak akan mengenangi istilahnya mengenangi bedengan ini ya. Nah, jadi paling bawahnya ini ada batu ini di sini dan ini yang pipa yang putih yang di atas ini tadi yang huruf L itu ya, yang ada lubangnya ya di bawahnya. Nah, jadi batu paling bawahnya lalu ada kain geotekstil lalu ada media tanam ya. Dan ini eh, cukup membantu ya, cukup baik, cukup bagus gitu untuk diaplikasikan di skala halaman ya karena ini sangat-sangat minim perawatan ya karena tanahnya terus lembab. Kita tanpa kita sibuk menyiram juga kita bisa istilahnya menanam di situ ya tanpa banyak intervensi. Lalu juga ini ada mini wicking bed ya. Misalnya kita bisa menggunakan kalau kita tidak halamannya misalnya tidak terlalu luas, terus juga misalnya halamannya di space yang tidak terlalu luas. Misalnya kalau yang tadi kan kontainernya lebih besar ya. Nah, ini kalau cukup menggunakan eh, apa botol bekas air mineral ya atau galon bekas ya. Nah, daripada tidak termanfaatkan, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi dibelah dibagi dua ya. Lalu nanti yang bagian lubangnya itu dibalik ya, dibalik dan yang bagian bawahnya kita bisa isi air ya. Dan ini kita bisa kayak beri kain gitu ya di sini. Jadi kainnya keluar dari lubang botolnya gitu ya. Dan ini diisi media tanam atasnya. Ya. Nah, ini contoh di gambar di sini di kami menanam mint ya di sini jenis cokomin. Jadi eh, ya ini pun sama minim perawatan kita cukup memastikan airnya apakah airnya masih ada atau airnya istilahnya apakah airnya masih eh, cukup atau misalnya sudah habis misalnya kan seperti itu. Nanti kalau habis kita tinggal isi lagi ya. Jadi ini juga sama. Apalagi kalau menanam mint gitu jenis-jenis mint ini sangat-sangat baik karena tadi ini juga sama minim perawatannya. Dan ini juga jangan lupa diberikan overflow ini yang ada bulat hijau gitu, ada lingkaran hijau di kanan. Ini adalah overflownya. Jadi airnya juga tidak akan menggenang naik ke atas ya. Jadi ketika misalnya ketika hujan dan sebagainya air akan keluar. Jadi terkontrol ketinggian airnya. Selain itu juga kita bisa
dalam metode eh, pengelolaan air di halaman gitu, kita bisa juga menggunakan olah-olah ini seperti gerabah ya atau kendi ya. Jadi kalau memang ada yang memungkinkan gitu ya, ada di daerahnya memang ataupun di rumahnya ada yang apa gerabah bekas gitu-gitu bisa dimanfaatkan ya, karena ya gerabah ini terbuat dari tanah liat dan ini juga salah satu teknik hemat air juga ya, karena yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh itu bukan basahnya tapi eh, cukup lembabnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ya, kurang lebih seperti ini. Ini bisa menggunakan gerabah, jadi ini cukup diisi. Walaupun di pot, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini juga misalnya ada solar water distillation, di mana ketika kita mau memanfaatkan penyiraman atau teknik irigasi yang juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya. Salah satunya dari misalnya bekas botol mineral juga gitu ya. Bagaimana misalnya kita mengisi air di bawahnya botol mineral yang dipotong gitu ya. Lalu diisi air, lalu ditutup oleh tutup botol mineral yang paling atas, yang bagian atasnya. Jadi ketika terkena sinar matahari, air itu tidak ketika menguap akan tertahan oleh bagian botol atasnya ini. Jadi dan airnya akan turun lagi ke bawah ya. Jadi airnya berputar di sini. Jadi ini juga sama untuk strategi untuk minim ya, minim air ya, pemakaian air atau penyiraman. Nah, ini juga contoh di tempat kami, misalnya kita bisa membuat organic tower garden. Nah, ini juga salah satu strategi untuk merecycle air 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 yang kita siram. Ya, karena ketika kita menyiram tanaman, airnya akan tertampung di ember yang paling bawah. Ya, jadi airnya akan tertampung di ember yang paling bawah dan kita bisa gunakan untuk menyiram kembali. Ya. Seperti itu. Dan bagian tengahnya ini juga kita bisa manfaatkan untuk menyimpan bahan-bahan organik. Ya, itu. Ini contoh di tempat kami. Lalu selanjutnya adalah irigasi tetes. Nah, ini juga salah satu pendekatan, misalnya bisa menggunakan pipa, bisa menggunakan selang, bisa menggunakan selang drip dan sebagainya. Jadi ini hanya teknisnya bisa macam-macam gitu. Tapi intinya kita minim air juga kita cukup air itu cukup menetes gitu ya, menetes di setiap area tanamnya ya. Nah, ini contohnya saya rasa ini banyak apa namanya, banyak dijual ya kalau memang ingin spesifik yang seperti ini, tapi kalau lebih baik bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya, seperti itu. Nah, ini juga misalnya menggunakan selang ya, selang bekas gitu, selang bekas infus dan sebagainya untuk apa untuk menginfus tanah ya, untuk sistem irigasinya. Nah, ini juga ya, ini contoh-contoh saja kebutuhan kalau ingin menggunakan apa tadi ya, sistem irigasi ya berupa drip dan sebagainya. Ini banyak di pasaran juga. Nah, selain itu juga tidak lupa bahwasanya strategi dalam minim air ini salah satunya adalah dengan deep mulching strategi atau pemulsaan yang tebal gitu ya. Jadi mulsa ini apa? Mulsa ini penutup tanah dan kemarin dibahas ya di materi tanah. Jadi mulsa ini sangat baik ya untuk menjaga kelembaban tanah ya. Jadi ini juga nanti berpengaruh terhadap strategi konservasi air atau istilahnya kita mengurangi evaporasi dari tanah ya. Jadi mulsa ini juga ketika panas, ketika panas dia menyejukkan, ketika dingin dia menghangatkan ya. Jadi tanah itu akan terjaga kelembabannya. Nah, ini contoh mulsa ya, bisa menggunakan kertas bekas, kardus bekas ya, ataupun misalnya jerami, daun-daun kering ya. Intinya tanah itu harus selalu tertutup oleh bahan-bahan organik. Nah, ini contoh ya, bisa mulsa daun kering, bisa mulsa jerami, bisa mulsa hijau ya. Ini contoh penutup tanah. Jadi tanam istilahnya tanaman-tanaman itu akan terjaga
tanah itu akan terjaga kelembabannya. Oke, kurang lebih mungkin itu untuk strategi air ya. Eh, Teman-teman semua mungkin nanti untuk lebih detail bisa di sesi tanya jawab. Eh, saya kembalikan kepada Teh Aca. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Afif materinya malam ini terkait air. Menarik ya teman-teman untuk nanti bisa beberapa yang bisa dipraktekkan mungkin di rumahnya gitu yang belum menampung air hujan bisa mencoba-coba untuk menampung air hujan ataupun tadi ada beberapa juga praktek-praktek regenerasi air. Wah, langsung nih ada pertanyaan dari Kak Sari, saudara Sari. Mangga Kak Sari, silakan. Halo malam. Malam. Pertanyaannya untuk tadi yang pipa itu wicking bed. Jadi itu kalau misalnya saya kan plannya pengen punya raised bed. Jadi kalau dibuka, berarti itu pipanya tetap terbuka ya. Jadi kayak misalnya air hujan masuk terus atau nanti ada satu waktu harus ditutup karena kan kebetulan dekat di daerah taman saya itu ada kadang beberapa tuh suka ada tikus. Jadi takutnya apakah itu bahaya tikus masuk ke dalam pipanya. Terus pertanyaan kedua untuk yang solar water distillation itu eh, tadi kan ada yang pakai apa ya, tutup botol aqua bekas ya, yang itu tadi. Nah, kalau di Riau kan panasnya luar biasa. Apakah itu direkomendasi karena kadang kan kalau panas terus kayak botol aquanya tuh menyusut, apakah nanti ada kayak kimianya yang akan menyatu dengan air itu? Gitu. Itu aja sih. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Sari pertanyaannya. Emang nggak Kang Afif? Tadi ada dua pertanyaan dari Kak Sari. Ya, terima kasih pertanyaannya terkait dengan wicking bed. Sebetulnya pipa yang di atasnya ya, apakah ditutup atau tidak, yaitu apa namanya, sebenarnya tidak masalah mau ditutup atau tidak. Yang paling penting adalah itu fungsinya adalah untuk nantinya ketika menyiram airnya itu dimasukkan ke pipa yang itu. Jadi airnya itu bukan menyiramnya itu bukan ke tanah di atasnya tapi ke bawah nanti ke batu-batu yang ada di bawahnya, dan nanti batu-batu itu ada apa punya permeabilitas akhirnya menaikkan air ya, menaikkan air ke atas gitu. Jadi tanahnya lembab. Jadi kalaupun misalnya tadi untuk menghindari tikus kita tutup, nanti ketika mau siram kita buka, kita isi air, nanti kita tutup lagi tidak masalah. Itu. Oke. Ya, lalu selanjutnya terkait dengan ini ya water distillation tadi ya, solar water distillation. Nah itu sebetulnya eh, ya kalau misalnya tadi ya dikhawatirkan misalnya itu saking panasnya dan sebagainya akhirnya malah istilahnya tadi mengkhawatirkan istilahnya ke tanahnya terkontaminasi dan sebagainya karena meleleh dan sebagainya, ya bisa menggunakan cara yang lain. Jadi ini hanya opsi-opsi apa namanya, opsi-opsi cara gitu ya, cara yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Istilahnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada gitu, yang dibandingkan kita misalnya mengeluarkan istilahnya investasi yang sangat-sangat besar gitu untuk tadi irigasi dan sebagainya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan bahan yang ada gitu. Jadi misalnya sebenarnya nggak harus selalu menggunakan menggunakan botol tadi, botol mineral dan sebagainya. Yang pada dasarnya prinsip dari solar water distillation ini tadi adalah bagaimana air itu tidak mudah apa namanya, menguap ya, ataupun evaporasi gitu ya. Jadi air itu tetap terjaga di situ siklusnya. Jadi itu juga salah satu strategi untuk tadi minim gitu ya, minim air ya ibaratnya kan seperti itu. Oke, thank you. Kang, satu lagi, tadi kan jadi yang wicking bed itu, let's say berarti kita pas mau menyiram, kita siram,
jadi tidak dari atas lagi. Jadi Kang Afif tadi kan bilang di wicking bed yang Kak Afif punya itu mungkin bisa hanya hanya menyiram jadinya 2 kali seminggu gitu. Jadi untuk kita memantau tahu itu bakal seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kelihatan dari tanahnya ya. Kalau dia agak kering baru kita siram lagi kan kita nggak bisa lihat air di pipa itu kan masih ada atau enggaknya. Oh, biasanya kelihatan, Mbak. Biasanya kelihatan dari atas, dari kalau mau melihat ke pipanya juga biasanya kelihatan kok. Oh, Apa, oke. apakah airnya masih ada atau udah habis atau udah surut. Ataupun tadi ada dua indikator kan dari yang apa overflow-nya juga itu bisa kita lihat misalnya. Jadi overflow-nya ini kenapa pakai overflow? Itu juga biar ketika misalnya kalau disimpan di luar misalnya airnya terlalu misalnya kehujanan dan sebagainya, airnya tetap bisa keluar nggak akan sampai membuat si wicking bed-nya ini istilahnya terendam gitu. Nah, Oke. eh, kita bisa lihat juga dari pipa yang besarnya itu, kita bisa melihat airnya apakah masih ada atau udah turun gitu, sangat turun. Nanti kalau sangat turun diisi lagi sesuai dengan ketinggian dari overflow-nya tadi gitu, seperti itu. Oke, thank you Kang Afif. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih banyak Kak Sari pertanyaannya. Kak Sari dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ba- belum absen pertanyaannya. Mantap. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini udah ada yang raise hand lagi dari Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Oke, terima kasih Teaca. Terima kasih Kang Afif untuk materinya juga. Em, aku tertarik sama sumber resapan sama lubang biopori. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu gitu Kang, misalnya yang kayak berawa atau yang kalau kita gali dikit aja udah keluar mata air, apa namanya airnya gitu, apakah yang lubang biopori sama sumber resapan ini tetap direkomendasikan untuk dibikin ya Kang? Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini juga terkait dengan air, memang eh, kita kembali kepada prinsip ya kemarin ya, prinsip observasi ya. Jadi ketika kelebihan air justru yang perlu kita lakukan strategi untuk bagaimana ibaratnya air itu tidak malah jadi istilahnya kelebihan gitu atau misalnya berlebihan yang akhirnya menyebabkan tadi banjir dan sebagainya. Tapi bagaimana cara kita tadi untuk misalnya justru untuk apa ya untuk menanggulangi itu, untuk mengeluarkan air itu gitu, untuk mengalirkan air itu ke tempat yang lain gitu dan sebagainya. Jadi strategi-strategi ini tentunya perlu kita kontekstualkan ke halaman kita atau ke lahan kita sebetulnya. Jadi kondisinya seperti apa gitu. Kalau misalnya tadi memang air permukaannya sudah tinggi gitu ya, berarti strategi yang lain yang bisa kita manfaatkan gitu. Misalnya eh, apa air bagaimana air itu justru tidak berkumpul di tempat kita gitu ibaratnya seperti itu tapi kita juga perlu observasi melihat gitu bagaimana air ini bisa dialirkan atau bisa direspon gitu ya. Jadi tentunya kembali kepada konteks di lapangan ya jika memungkinkan untuk apa namanya untuk membuat apa namanya sumur resapan tapi jika misalnya memungkinkan untuk membuat sumur resapan karena misalnya sumber air ataupun sumber air tanahnya itu sangat dalam itu justru sangat membantu tapi sebaliknya ketika malah air permukaannya permukaannya tinggi kita membuat sumur resapan malah kan airnya malah meluap gitu nanti nah itu jadi tentunya disesuaikan dengan kondisi ya, eh, kondisi dari eh, tadi apa namanya sehingga observasi ini penting gitu ya. Nah seperti itu. Misalnya kan ketika misalnya di area yang malah air itu berlebihan gitu, air itu berlebihan, tapi kita mau manfaatkan misalnya air hujan ya kita bisa tampung di luar istilahnya tidak di tanah gitu, tapi di tempat yang lain gitu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Afif tadi jawabannya dan Mbak Dian pertanyaannya.
Jadi tetap perlu dikontekstualkan ya dengan kondisi aktual di lahan kita gitu. Itu karena tadi Kang Afif di materi ada beberapa strategi, ada beberapa cara, nanti bisa disesuaikan yang paling cocok itu seperti apa gitu. Dan tadi ada 5 prinsip ya. Air itu ada tangkap, simpan, tuhankan, sebarkan, dan konservasi. Tuh, oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, nanti teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp. Terus nanti kita akan bertemu lagi hari Senin depan, yaitu materi yang gak kalah menarik. Biasanya ditunggu-tunggu juga. Kita masuk ke materi tentang tanaman, yaitu menanam beragam tanaman di halaman. Gitu. Jadi kita mulai tuh belajar tentang companion planting, gimana nanam macem-macem gitu ya, mau nanam berbagai macam jenis tanaman, sayuran, makanan di halaman, kombinasinya seperti apa. Oh ini ada pertanyaan dari Unimit. Oke Unimita, mangga pertanyaannya. Assalamualaikum Teh. Eh, nah, maaf tadi nggak ikut materinya lagi di perjalanan. Eh, Baru join. Mau tanya, eh, semoga kedengeran nggak ya sekarang? Kedengeran tapi sedikit. Oh iya, halo. eh Iya, tentang air ya. Kemarin eh, saya juga udah tanya tentang apa halaman itu kan. Nah, eh, mungkin nanti di grup sih pengen minta sarannya Kang Afif sama Teh Aca juga gitu kan. Bagusnya buat di halaman itu yang mana nih kan konteksnya tadi harus sesuai dengan permasalahan apa kondisinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau di rumah itu eh, ya kalau hujan lebat itu eh, pengennya ditampung gitu kan, ditampung terus eh, ada apa namanya resapan. Nah kalau di rumah itu memang sumurnya dalam sih, kan di rumah pakai air tanah gitu kan, jadi sumur cukup dalam itu sampai 50 meter ke bawah. Nah kalau bikin sumur resapan, nah dengan kondisi tanahnya kemarin kan tanah ini ya tanah gunung gitu kan. eh, apa bikin biopori gitu bisa berarti apa atau ditangkap aja gitu kan atau dialirkan karena kondisinya memang di samping rumah itu udah dibikin bangunan gitu jadi eh, udah mepet apa airnya tuh sampai apa kalau misalnya hujan lebat banget tuh kayak memang masih di perkampungan ya tapi kayak mengalir ke kayak eh, ke rumah sebelah gitu maksudnya ke halaman sebelah gitu. Nah, itu bingung cara mengalirkannya bagaimana sementara udah ada di bangunannya gitu kan. Ini mau pakai pipa ke bawah dulu tapi nggak jadi dibikin pipa polongannya gitu. Itu sih nanti mungkin kalau udah tergambar nanti minta sarannya sama masuk. Iya boleh banget Unimita. Nanti boleh di ini kali ya dibuat apa ya foto atau videonya kayak misalnya posisinya airnya mengalirnya ke arah mana gitu ya. Terus kondisinya seperti apa. Nanti boleh di-share di grup. Nanti kita apa ya jawab mungkin berikan Afif bisa kasih saran dari grup dari nanti hasil apa istilahnya observasi atau video atau foto yang dikasih nanti dikirim sama Unim. Ya, ya mungkin nanti teman-teman semua atau Bapak Ibu semua bisa melakukan observasi. Observasinya itu terkait air itu adalah dari mana sumber air itu berasal, lalu selanjutnya air itu mengalir kemana, lalu bagaimana air itu karakteristik air lah, ibaratnya bagaimana air itu istilahnya kalau di halaman konteksnya halaman, bagaimana air itu dalam bagaimana halaman itu dalam respon air gitu ya. Jadi
tadi sumbernya dari mana gitu ya air itu. Terus jadi memang perlu diamati juga, misalnya contoh ketika hujan, daerah-daerah mana yang biasanya apa tanah airnya itu cepat meresap, daerah mana yang airnya malah menggenang dan sebagainya. Nah, itu juga bisa nanti bisa jadi salah satu pertimbangan, sehingga menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua dalam tadi merespon air gitu ya. Jadi itu juga nanti masuk ke dalam observasi ya. Jadi air itu dari mana, air itu mengalir kemana, lalu daerah-daerah mana yang misalnya ada genangan air, daerah-daerah mana yang misalnya air itu malah meresap dan sebagainya. Nah, itu nanti sangat mempermudah teman-teman semua nanti untuk istilahnya melakukan desain atau memutuskan itu. Oh, ini kan di sini area yang misalnya menggenang, saya harus respon seperti apa gitu misalnya. Kalau di konteks halaman misalnya yang lebih luas, area yang menggenang ya ini bisa jadikan area tampungan air gitu, ibarat seperti itu. Atau air itu berarti kan dari sumber air misalnya akan mengalir ke area itu, berarti area itu lebih rendah gitu, dan di situ ada cekungan atau seperti itu dan sebagainya. Jadi hal-hal itu nanti bisa diperhatikan, bisa diobservasi ya, seperti itu. Terus juga termasuk nanti misalnya tadi ya berkaitan dengan sinar matahari gitu. Sinar matahari juga bagaimana di lahan itu, di area tempat di halaman itu sinar matahari itu intensitasnya seperti apa gitu ya. Ada area-area yang memang terkena naungan, ada area-area yang terbuka gitu, mataharinya full gitu. Jadi mungkin ada contohnya juga ya, sudah dikirim di apa namanya di Google Classroom ya, contoh-contoh hasil pengamatan dari teman-teman alumni pengalaman yang sebelumnya. Jadi itu juga bisa itu jadi gambaran ya untuk teman-teman bahwasanya observasi ini juga penting nanti untuk melihat ya, ataupun sebagai data tambahan ya untuk penunjang keputusan nanti dalam mendesain. Ya, begitu teman-teman. Jadi mumpung besok Sabtu dan Minggu ada waktu luang lebih ya. Semoga nanti di rumah masing-masing, di halaman masing-masing bisa di eh, menyeluruhkan lagi observasi sambil grounding di halaman. Ya, dan teman-teman juga boleh, sangat-sangat boleh untuk sharing di grupnya ya, untuk di grupnya untuk sharing terkait dengan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu didiskusikan atau kondisi lahannya seperti apa dan sebagainya, itu sangat-sangat diperbolehkan itu untuk sharing. Siapa tahu kita bisa saling apa ibaratnya ya em, bisa saling istilahnya support ya, untuk memberikan masukan, untuk memberikan apa namanya pengalaman gitu ya, untuk sharing pengalaman dan sebagainya. Ya, betul sekali. Begitu teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu teman-teman semua dari materi malam ini, pertemuan kita malam ini. Jangan lupa untuk hadir lagi hari Senin, materi terkait air, sorry, materi terkait tanaman. Gitu ya, ini materi yang menarik, sama pentingnya. Semua materi penting, tapi ini juga menarik karena kita akan bahas tentang tanaman. Gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Sebelum kita tutup, yang bisa on kamera, boleh on kamera dulu kita foto. Gitu. Wah, sudah ada Unimita. Diterangi oleh cahaya bulan. Nggak sih, itu cahaya lampu. Oke, sudah ada Teh Fatia, ada Kak Sari, ada Mbak Dian. Oke, aba-aba dari Kang Afif ya. Berikan senyum terbaiknya, walaupun sudah malam. Semuanya satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat. Selamat Terima kasih. malam.